Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stefandati, Teknik Pertambangan 2017. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester preparasi batubara yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Bapak Alek Al-Hadi STMT. Soal yang diberikan adalah mengenai kolam pengendapan lumpur. Berikut adalah soalnya. Suatu perusahaan pertambangan batubara memiliki rencana membangun coal washing plant dengan kapasitas 3.000 ton per jam. Kebutuhan air untuk pencucian batubara tersebut sepertiga dari kapasitas pencucian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan solid dalam air hasil pencucian sebanyak 5,5%. Data-data lain yang diketahui yaitu ukuran partikel 2 x 10⁻⁶ meter, berat jenis solid 3 gram per cm kubik, viskositas air 1,31 x 10⁻⁶ meter. Hitunglah 1 berat padatan, 2 berat air, 3 volume padatan, 4 volume air, 5 total volume, 6 kecepatan pengendapan, 7 luas kolam pengendapan, 8 dimensi kolam pengendapan beserta alasannya, 9 volume kolam pengendapan, 10 waktu partikel pengendapan, 11 kecepatan air dalam kolam, 12 waktu yang dibutuhkan air melewati kolam, 13 persentase pengendapan harus 90-95%, dan yang terakhir, waktu pengerukan rentang 30-35 hari. Berikut adalah data-data yang terdapat pada soal tersebut. Yang pertama, debit pompa maksimum. Kebutuhan air untuk pencucian batubara tersebut adalah sepertiga dari kapasitas pencucian, sehingga sepertiga dikali 3.000 ton per jam, sehingga didapatkan 1.000 ton per jam. Persen padatan yaitu 0,055. Kemudian persen air yaitu 1 dikurang persen padatan, sehingga didapatkan 0,945. Ukuran partikel 2 x 10⁻⁶ meter, berat jenis solid 3 gram per cm kubik, dikonversikan menjadi 3.000 kg per meter kubik. Viskositas air yaitu 1,31 dikali 10⁻⁶ meter. Pertanyaan pertama yaitu berat padatan. Berat padatan memiliki rumus persen solid dikali debit maksimum pompa dikali berat jenis partikel solid, di mana persen solid yaitu 0,055 dikali 1000 meter kubik per jam, itu merupakan debit maksimum pompa, dikalikan dengan berat jenis partikel solid yaitu 3.000 kg per meter kubik. Kemudian didapatkan berat padatan yaitu 165.000 kg per jam. Pada kanan bawah terdapat data-data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada soal. Yang kedua yaitu berat air. Berat air rumusnya adalah persen air dikali debit maksimum pompa dikali berat jenis partikel air. Persen air yaitu 0,945 dikali 1000 meter kubik per jam dikali 1000 kg per meter kubik, sehingga berat air didapatkan 945.000 kg per jam. Yang ketiga yaitu volume padatan. Volume padatan per detik rumusnya yaitu berat solid per berat jenis partikel padatan dikali 3.600, sehingga didapatkan dalam detik. Berat solid yaitu 165.000 kg per jam. Berat jenis partikel padatan yaitu 3.000 kg per meter kubik dikalikan 3.600, sehingga didapatkan 0,0153 meter kubik per detik. Volume air yaitu berat air dibagi berat jenis partikel air dikali 3.600. Berat air yaitu 945.000 kg per jam dibagi berat jenis partikel air yaitu 1.000 kg per meter kubik dikali 3.600, sehingga didapatkan 0,2625 meter kubik per second. Total volume adalah total keseluruhan volume solid ditambah volume air, sehingga didapatkan 0,2778 meter kubik per second. Kecepatan pengendapan yaitu gravitasi dikali ukuran partikel dikuadratkan dalam kurung berat jenis solid dikurang berat jenis air per 18 dikali viskositas air, sehingga
didapatkan 0,003325 meter per second, di mana gravitasi yang dipakai yaitu 9,8 meter per second kuadrat. Luas kolom pengendapan yaitu didapatkan dengan membagikan Q total dibagi kecepatan pengendapan. Total volume tadi didapatkan dari soal sebelumnya yaitu 0,2778 meter kubik per second. Sedangkan kecepatan pengendapan yaitu 0,003325 meter per second. Sehingga dari total volume dibagi kecepatan pengendapan didapatkan 83,55 meter kubik per second. Dimensi kolom pengendapan menggunakan hukum Stokes. Dari Q total yang kita dapatkan dari soal sebelumnya, kemudian berat jenis solid yaitu 3000 kg per meter kubik, kemudian viskositas 1,31 kali 10⁻⁻⁶ kg per meter second, persen padatan yaitu 5,5%, persen air yaitu 94,5%, kemudian ukuran kolam pengendapan yaitu ada 3, yaitu 2 kali 10⁻⁶, 4 kali 10⁻⁶, dan 6 kali 10⁻⁶. Kemudian didapatkan VT dari ukuran tersebut. Ukuran 2 kali 10⁻⁶ memiliki kecepatan pengendapan 0,003325, di mana luas area pengendapannya 83,55 meter kuadrat. Untuk ukuran 4 kali 10⁻⁶ memiliki kecepatan pengendapan 0,0133 dengan luas pengendapan 20,89 meter kuadrat. 6 kali 10⁻⁶ meter memiliki kecepatan pengendapan 0,03 meter per second dan luas pengendapan yaitu 9,26 meter kuadrat. Dari data-data di atas kemudian didapatkan kedalaman kolam 10 meter, lebar kolam 11 meter, dan panjang kompartemen yang didapatkan dari luas pengendapan yang 2 kali 10⁻⁶ meter dibagi dengan lebar kolam, sehingga didapatkan kurang lebih 8 meter. Kedalaman kolam, lebar kolam, dan panjang kompartemen ini didapatkan dengan mengira-ngira dari persentase pengendapan yaitu 90-95%, sehingga kedalaman, lebar, dan panjang ini kita asumsikan. Kemudian volume kolam pengendapan. Volume kolam pengendapan rumusnya adalah jumlah kompartemen dikali panjang dikali lebar dikali kedalaman dikurang 0,5 meter, di mana jumlah kompartemen yaitu 4, kedalaman kolam yaitu 10 meter, lebar kolam 11 meter, dan panjang kompartemen 8 meter. Sehingga didapatkan volume kolam pengendapan sebesar 3.344 meter. Waktu partikel mengendap didapatkan dari kedalaman kolam dibagi kecepatan pengendapan, di mana kedalaman kolam yaitu 10 meter dan kecepatan pengendapan yaitu 0,003325 meter per second, sehingga didapatkan 3007,52 detik atau setara dengan 50,13 menit. Kemudian kecepatan air dalam kolam. Kecepatan air dalam kolam total volume dibagi A yaitu kedalaman kolam dikali lebar kolam. Kedalaman kolam yaitu 10 dan lebar kolam 11, sehingga didapatkan A-nya 110 meter kuadrat. Sehingga kecepatan air dalam kolam 0,2778 meter kubik per detik dibagi 110 meter kuadrat. Didapatkan 2,53 dikali 10⁻⁻³ meter per detik atau sama dengan 0,00253 meter per detik. Kemudian waktu yang dibutuhkan air melewati kolam yaitu P dibagi kecepatan air dalam kolam, di mana P ini panjang dikali
kedalaman kolam, yaitu 8 kali 10 sehingga dapatkan 80 meter. Dan kecepatan air dalam kolam yaitu 0,00253 meter per second, sehingga didapatkan 31.620,55 second atau setara dengan 527,01 menit. Persentase pengendapan yaitu waktu yang dibutuhkan air melewati kolam dibagi waktu yang dibutuhkan air melewati kolam ditambah waktu pengendapan dikali 100%. Waktu yang dibutuhkan air melewati kolam yaitu 527,01 menit dibagi 527,01 menit ditambah 50,13 menit dikali 100%, sehingga didapatkan persentase pengendapan sebesar 91,3%. Hal ini memenuhi syarat dari persentase pengendapan yang harusnya 90-95%. Volume padatan yang berhasil diendapkan yaitu dari volume solid dikali 3600 dikali anggapan hujan per hari dikali persen pengendapan. Di mana volume solid yaitu 0,0153 meter kubik per hari dikali 3600 dan anggapan hujan per hari yaitu 2 jam per hari dikali persen pengendapan yaitu 91,3%, sehingga didapatkan volume padatan yang berhasil diendapkan yaitu 100,58 meter kubik per hari. Waktu pengerukan dalam rentang 30-35 hari yaitu volume kolam dibagi volume total padatan yang berhasil diendapkan yaitu sebesar 1.344 meter kubik dibagi dengan 100,58 meter kubik per hari, sehingga didapatkan 33,25 hari. Terima kasih telah menonton video yang saya buat. Saya harap video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.